Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Mata Kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan Dr. Cepti Triatna, Magister Pendidikan. Sebelumnya, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Safa Fauzia dengan NIM 2102606, perwakilan dari kelompok 5 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 4B. Saya mohon izin untuk mempresentasikan laporan hasil observasi lapangan kami. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang lainnya, antara lain Maria Esther Lin Sarangi dengan NIM 2109599, dan juga ada Alia Zahra dengan NIM 2103512. Tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsungkan saja kepada isi laporan. Nah, yang pertama ada profil SD. SD Negeri 1 Kayu Ambon adalah salah satu satuan pendidikan dengan jenjang SD yang beralamatkan di Jalan Kenanga nomor 42 Kayu Ambon, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dengan kode pos 40391. Dalam menjalankan kegiatannya, SD Negeri 1 Kayu Ambon berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan berdasarkan sertifikat, Negeri 1 Kayu Ambon sendiri berakreditasi A atau amat baik. Kemudian untuk narasumbernya atau guru yang kami wawancarai. Yang kami wawancari pertama adalah Ibu Sabto Utami. Ibu Sabto Utami ini merupakan lulusan PGSD pertama dengan diploma 2. Ibu Sabto Utami ini berada di Sekolah Kayu Ambon 1 ini sejak tahun 2003 dan tinggal di sekolah atau di rumah dinas sampai akhirnya tinggal menetap di Kampung Sukamaju. Ibu Sabto Utami ini pernah memegang semua kelas dan kebetulan sekarang sedang memegang kelas 6. Dan kemudian untuk narasumber yang kedua ada Ibu Wulan Rahmawati, yang mana Ibu Wulan ini merupakan guru yang baru saja diangkat di Sekolah Kayu Ambon 1 ini. Untuk pendidikan Ibu Wulan ini lulusan Diploma 2 UPI di tahun 2004, kemudian S1 di tahun 2011. Sebelumnya pernah mengajar sekitar 5 tahun di sekolah dasar negeri dan 10 tahun di sekolah dasar swasta. Sekarang tinggal di Kampung Sukamaju juga. Ibu Wulan ini sebelumnya memegang kelas 2 dan kebetulan sekarang beliau memegang kelas 5. Lalu kemudian alasan kami para mahasiswa memilih sekolah sebagai lokasi observasi. Dari informasi yang kami peroleh, kami adakannya beberapa pertimbangan dengan sekolah lainnya, mulai dari jarak tempuh antara sekolah dengan kampus, dan juga nilai atau akreditasi sekolah yang amat baik tersebut, sebelum akhirnya memutuskan untuk memilih sekolah tersebut sebagai lokasi untuk observasi studi lapangan. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya persilakan kepada anggota kelompok yang lainnya. Inovasi adalah hal yang penting dalam pendidikan, karena dengan adanya inovasi, permasalahan yang dihadapi oleh guru dan juga siswa dapat diselesaikan. Seperti di SDN 1 Kayu Ambon, Lembang, dengan adanya inovasi ini, permasalahan yang dihadapi guru dan juga siswa dapat diselesaikan. Berdasarkan hasil studi lapangan kami, inovasi tersebut adalah pemantik atau pekan tematik. Pekan tematik ini adalah kegiatan pembiasaan yang dilakukan selama 30 menit sebelum pembelajaran dimulai, di mana kegiatan ini dilaksanakan dari hari Senin sampai hari Jumat, dan tempat pelaksanaannya di lapangan dan dilakukan bersama-sama oleh seluruh siswa dan juga guru. Adapun inovasi ini dibuat berdasarkan permasalahan yang dihadapi guru dan juga siswa, yaitu kesulitannya siswa dalam penyelesaian diri dari era pandemi menjadi era new normal, yaitu dari pembelajaran yang secara tatap maya menjadi tatap muka. Dan adapun tujuan dari pembuatan inovasi ini ialah yang pertama, diharapkan kegiatan pembiasaan ini dapat menjadi kebiasaan yang dilakukan siswa dari sekolah menjadi keluar sekolah dan bahkan hingga dewasa nanti. Yang kedua ialah dapat memberikan motivasi belajar siswa. Yang ketiga adalah membentuk karakter siswa seperti membentuk karakter menjadi pribadi yang disiplin, bertanggung jawab, dan juga percaya diri. Dan yang keempat ialah diharapkan dari inovasi ini dapat mengembangkan minat dan juga bakat siswa.
Secara terperinci, kegiatan ini memiliki tema di setiap harinya. Yang pertama di hari Senin akan dilaksanakan upacara bendera. Upacara bendera ini merupakan bentuk untuk meningkatkan rasa nasionalisme anak dan juga bela negara dan juga membantu karakter siswa menjadi pribadi yang disiplin dan juga bertanggung jawab atas peran yang dia miliki. Setelah upacara ini dilaksanakan, maka akan dilakukan kegiatan untuk menampilkan kreativitas siswa. Jadi siswa akan diberikan kesempatan untuk menampilkan kreativitasnya. Lalu yang kedua ada Selasi. Selasi ini dilaksanakan pada hari Selasa atau Selasa Literasi. Dari kegiatan ini diharapkan dapat membantu dalam mengembangkan kemampuan literasi siswa. Contoh kegiatannya itu ialah seperti membaca, mendongeng, dan lain sebagainya. Kemudian di hari Rabu ada Rabu Bugar. Rabu Bugar ini adalah kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan jasmani, seperti senam ataupun makan sehat. Lalu selanjutnya pada hari Kamis akan disebut dengan Kamis Nyunda. Kamis Nyunda ini berkaitan dengan budaya yang ada di sekitar atau wilayah tersebut. Karena wilayah tersebut berkaitan erat dengan Sunda, maka budaya yang akan diperkenalkan kepada siswa adalah budaya Sunda, seperti dan Sunda. Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan belajar pupu, kemudian tarian, ataupun memperkenalkan permainan tradisional yang ada di Sunda. Kemudian pada hari Jumat akan dilaksanakan hal yang berkaitan dengan kerohanian atau religius. Dan hari ini disebut dengan Jumat Takwa. Dan kegiatan yang dilakukan itu seperti sholat bersama, ceramah, dan juga salawatan. Adapun dampak dari inovasi ini sebelum dan juga sesudah. Sebelum dilakukan, pembelajaran dahulunya masih menerapkan teacher center. Kemudian kemampuan fokus anak saat pembelajaran itu rendah karena sebelumnya kalau misalnya pembelajaran itu hanya tatap maya, sekarang harus dilakukan secara tatap muka, jadi mereka merasa kesulitan. Kemudian rasa percaya diri siswa rendah pada saat pembelajaran ataupun bersosialisasi bersama teman-temannya. Dan setelah penerapan inovasi ini, pembelajaran berubah menjadi student center, kemudian terjadi peningkatan semangat dan juga motivasi pelajar siswa. Kemudian siswa merasa percaya diri akan kemampuan yang dia miliki dan juga dapat kemampuan yang dimiliki dan berperan aktif dalam pembelajaran ataupun mengembangkan kreativitas yang dimilikinya, bahkan dapat bersosialisasi dengan baik di lingkungan sekitarnya. Yang selanjutnya adalah bentuk inovasi. Bentuk inovasi yang digunakan adalah tematik. Dalam inovasi ini melibatkan pembelajaran kolaboratif, pembelajaran berbasis proyek, dan penggunaan teknologi. Semua dikemas menjadi satu gerakan pembaruan yang mengatasi permasalahan pembelajaran yang dialami oleh peserta didik. Gerakan inovasi ini disebut dengan pemantik atau pekan tematik. Selanjutnya adalah efektivitas inovasi di sekolah. Ketercapaian inovasi yang dilakukan dapat terlihat hasilnya pada peserta didik. Anak yang tadinya lambat dalam menerima pembelajaran menjadi lebih cepat memahami pembelajaran. Pembelajaran yang tadinya tertinggal oleh anak sudah dapat dikejar. Dengan begitu tujuan pembelajaran dapat diselesaikan secara bersamaan, karena anak yang tadinya lambat belajar sudah tidak tertinggal materi pembelajaran. Anak menjadi lebih aktif, misalnya menjadi lebih sering bertanya pada saat pembelajaran, dan rasa inisiatif anak juga meningkat. Pembiasaan terhadap anak untuk dapat mudah berbaur dengan teman juga sudah dilakukan, dan sudah terlihat adanya perubahan pada anak. Anak menjadi mudah bersosialisasi dan tidak menyendiri. Begitupun dengan anak yang minder dan sulit untuk bersosialisasi. Kini rasa minder yang dimiliki oleh anak sudah berkurang, dan ia sudah dapat berbaur, rasa dekat dengan setiap anggota kelas dan memiliki banyak teman. Selanjutnya adalah hambatan. Hambatan yang dihadapi yaitu masih kurangnya variasi belajar yang dibuat oleh guru, kurangnya kemampuan guru dalam menggunakan teknologi, kurangnya sarana dan prasarana, keterbatasan waktu yang dimiliki, kesiapan anak dan juga dukungan orang tua. Beberapa anak masih sulit untuk menerima adanya inovasi yang merupakan hal baru bagi mereka. Untuk solusi yang dilakukan adalah guru membuat lebih banyak variasi belajar agar pembelajaran dapat menjadi lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Diadakan pelatihan untuk guru dalam menggunakan teknologi. Ini dapat dilakukan dengan mengikuti seminar atau diajarkan oleh guru lainnya yang lebih paham tentang teknologi. Sekolah harus meningkatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Guru harus lebih mengefektifkan waktu.
Selanjutnya, memberi penjelasan pada anak terhadap inovasi yang dilaksanakan agar anak siap dan dalam menerima perubahan. Selanjutnya, mensosialisasikan inovasi yang akan dilaksanakan di sekolah kepada orang tua murid agar orang tua murid lebih memahami sehingga dapat turut serta melancarkan inovasi yang dilakukan. Sekian yang dapat saya paparkan, saya kembalikan kepada moderator. Pertanyaan pertama dari kelompok 1 oleh Inta Indriani dengan NIM 2102709. Menurut kelompok, apakah inovasi yang dilakukan ini memiliki kekurangan saat implikasi pelaksanaannya, dan adakah saran khusus yang bisa diberikan kelompok untuk mengatasi kekurangan tersebut? Menurut hasil studi lapangan kami, inovasi ini memiliki hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Salah satunya ialah penyebaran fokus anak yang disebabkan oleh banyaknya interaksi yang dilakukan, sehingga anak terdistraksi atas apa yang dia lakukan atau kegiatan yang dilakukan. Dan menurut kelompok kami, hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan melakukan atau dengan membagi anak menjadi beberapa kelompok atau sub-sub kelompok, yang dimana dengan sub-sub kelompok ini anak akan menjadi lebih berpartisipasi, lebih aktif, dan juga bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Dan selain itu juga diharapkan guru dapat melakukan pembinaan ataupun pengawasan selama kegiatan. Selain itu juga diharapkan setelah kegiatan ini selesai dilaksanakan, guru dapat memberikan reward sebagai bentuk apresiasi kepada siswa. Pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan dari kelompok 2 atas nama Rifana Alganisa dengan NIM 2103608. Pertanyaan untuk kelompok, izin bertanya, apakah dalam pengaplikasian inovasi ini semua anak terlibat di dalam pelajaran? Karena pada faktanya seringkali anak susah untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Dan bagaimana cara guru untuk benar-benar memastikan semua anak terlibat dalam proses pembelajaran yang menitik beratkan pada kepercayaan diri anak ini? Baik, izin menjawab. Jadi cara yang dilakukan oleh guru antara lain dengan menambah strategi atau dengan cara untuk menumbuhkan rasa percaya diri anak, misalnya dengan memberi banyak apresiasi yang menarik untuk menghargai usaha yayasan anak. Lalu harus ditingkatkan strategi dalam melatih anak agar mudah bergaul atau bersosialisasi. Hal itu dapat dilakukan diantaranya dengan cara membebaskan anak untuk berekspresi, membangkitkan rasa percaya diri, lebih banyak dibuat kegiatan yang berhubungan dengan orang lain, misalnya dengan cara bermain secara berkelompok, agar anak lebih senang dan merasa tertarik. Membangun kelompok yang positif, guru juga memberikan pengajaran tentang etika, pergaulan, dan bagaimana cara memulai bersosialisasi untuk anak. Mungkin cukup sekian. Semoga dapat dipahami. Selanjutnya dari kelompok 3 oleh Sri Mulyani dengan NIM 2103901. Dari beberapa kegiatan pemantik itu terlihat beberapa tema yang berbeda seperti Rabu Bugar, Kamis Nyunda, dan juga Jumat Takwa. Apakah hal itu termasuk juga dengan pakaian yang dikenakan oleh peserta didik? Kemudian, apakah daya dukung dari orang tua peserta didik untuk kegiatan pemantik tersebut? Jika ada daya dukung, seperti apa yang dilakukan oleh orang tua peserta didik? Baik, berdasarkan hasil studi lapangan kami, kegiatan pemantik ini telah disesuaikan dengan aturan berpakaian yang ada di sekolah, seperti misalnya Rabu Bugar. Rabu Bugar itu bertepatan dengan aturan sekolah di mana pada hari Rabu anak akan menggunakan baju olahraga. Kemudian Kamis Nyunda bertepatan dengan aturan seragam di mana hari Kamis itu harus menggunakan batik. Kemudian dalam kegiatan pemantik, peran orang tua sangat berperan penting dalam mendukung dan juga memotivasi anak dalam melaksanakan kegiatan ini. Lalu pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan dari kelompok 4 atas nama Fema Nur Alfianti dengan NIM 2103041. Pertanyaan untuk kelompok, selain inovasi yang telah dipaparkan oleh kelompok yang terdapat dalam deskripsi hasil studi lapangan, apakah ada inovasi lain yang berbasis teknologi yang diterapkan oleh SD Kayu Ambon? Dan apakah efektif diterapkan kepada siswa? Baik, izin menjawab. Pada mulanya inovasi ini diangkat dari permasalahan akan kebiasaan yang dilakukan anak di masa pandemi dan pasca pandemi. Yang dahulunya untuk sekolah hanya perlu bertatap maya saja, sekarang dengan tatap muka dibutuhkan waktu untuk mempersiapkan diri ke sekolah.
Kebiasaan selalu bersama gadget pun masih sulit untuk dilepaskan. Tidak hanya itu, kurangnya percaya diri pada anak pun menjadi kendala dalam pembelajaran. Selain itu, sebelumnya adanya inovasi ini, pembelajaran masih kepada teacher center. Oleh sebab itulah, inovasi sengaja dibuat untuk tidak terlalu mengandalkan kepada teknologi. Namun jika terdesak oleh faktor luar, guru dituntut untuk lebih kreatif dan tetap melanjutkan pekan tematik dengan memanfaatkan sekitarnya, bahkan teknologi. Misalnya jika keadaan di luar hujan, para peserta didik mungkin tidak bisa menampilkan hasil kreativitasnya di luar kelas, dan kelas lain tidak bisa menontonnya. Sehingga cara lain yang bisa dilakukan oleh guru mungkin adalah dengan bantuan teknologi, seperti menampilkan video atau PowerPoint interaktif sesuai dengan pekan tematik atau sesuai dengan tema tematiknya. Tidak hanya efektif dan praktis untuk diaplikasikan, namun juga dengan bantuan teknologi tersebut dapat membuat pekan tematik tetap berjalan. Mungkin sekian jawaban dari saya, semoga dapat dipahami. Pertanyaan selanjutnya dari kelompok 9 oleh Faizal dan Warta. Pertanyaannya, pada inovasi pembelajaran, untuk siswa yang ketinggalan diberikan pembelajaran tambahan. Pembelajaran tambahan dilaksanakan pada saat apa, dan apakah ada kendala yang ditemui pada saat pelaksanaannya? Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 9 oleh Faizal dan Warta. Jam pelajaran tambahan dilaksanakan sebelum atau setelah pembelajaran utama selesai, atau waktu pelaksanaan dapat menyesuaikan muridnya. Misalnya, anak tidak bisa belajar tambahan saat pulang sekolah karena harus sekolah madrasah atau karena sudah merasa lelah. Maka, pelajaran tambahan dapat dilakukan di hari libur. Selain itu, juga bisa dilaksanakan secara online dengan cara guru memberikan arahan dan kemudian orang tua mendampingi anak untuk belajar tambahan. Untuk kendala yang dihadapi pada proses belajar tambahan adalah anak merasa jenuh karena harus melakukan belajar tambahan, dan terkadang anak merasa sudah lelah jika melaksanakan pelajaran tambahan setelah pulang sekolah. Maka dari itu, pelajaran tambahan dapat dilakukan secara fleksibel dengan menyesuaikan waktu murid. Selain itu, guru juga perlu meningkatkan metode pembelajaran agar anak tidak cepat merasa jenuh dan pembelajaran menjadi lebih menarik. Guru juga harus senantiasa bersabar dalam melaksanakannya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, pemaparan materi telah selesai, pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab, dan untuk mengefektifkan waktu, mari kita langsungkan ke kesimpulan. Baik, dari presentasi barusan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pekan tematik di SD Negeri 1 Kayu Ambon ini merupakan proses pembelajaran yang efektif dalam membiasakan kedisiplinan, mengasah potensi kreatif, dan mengembangkan siswa. Program ini melibatkan peran serta antara guru dan siswa dan pihak sekolah, serta disesuaikan dengan tema yang ditentukan setiap harinya. Pekan tematik ini memiliki dampak positif, termasuk mengembangkan kebiasaan siswa, menumpuk kerjasama, mengaplikasikan pembelajaran dan dalam kehidupan sehari-hari, dan menggali potensi kreativitas siswa. Selain itu, pendekatan pembelajaran dengan metode learning by doing melibatkan siswa secara aktif, sementara guru berperan sebagai fasilitator. Implikasi peran tematik ini terlihat dalam setiap harinya, seperti mengembangkan kreativitas pada hari Senin, literasi pada hari Selasa, kebugaran dan pola makan sehat di hari Rabu, pengetahuan tentang budaya Sunda pada hari Kamis, dan pembelajaran agama pada hari Jumat. Tujuan utama pekan ini adalah diharapkan pembiasaan menjadi suatu kebiasaan siswa dalam kehidupan dan mencegah kebosanan siswa saat masuk kelas dan memulai pembelajaran mereka. Demikian tadi presentasi dari kelompok 5 telah selesai. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 5 mohon maaf atas segala kekurangan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.